Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanda kulon beratan yang ada di mana saja. Selamat pagi. Nah, hari ini saya aktivitasnya mau ke Liang Anggang daerah Pembataan. Nah, jadi saya dapat telepon tadi malam itu katanya kulkasnya tidak mau hidup. Hidup sebentar mati. Nah, seperti itu. Jadi saya mau cek, biasanya sih cuma relay biasanya, tapi kita tidak tahu apakah bisa juga itu kompresor, tapi mudah-mudahan tidak ya, karena kalau kompresor yang rusak, wah, jadinya kasihan yang punya, karena harga kompresor terlalu mahal. Itu jagoan saya di belakang. Dia sedang berlatih bola karena tugas olahraga harus rutin berlatih bola basket. Walaupun tidak punya bola basket ya tidak mengapa, itu pakai bola plastik, yang penting belajar memantulkan. Oke. Saya langsung OTW ke Liang Anggang. Bagaimana nanti aktivitasnya di sana, kita langsung saksikan aja di video berikut. Hey everybody, this is DJ Enrique Silmanado. Please welcome Air Pro Revolution in Nah, setibanya di rumah customer, saya langsung cek keadaan kompresor. Di sini terlihat angkanya, ampernya tinggi. Nah, kecurigaan saya yang pertama yaitu terletak pada relaynya. Kemudian saya coba ganti dengan relay yang baru dan saya colokkan, ternyata sama saja. Nah, jadi kecurigaan saya itu kuat, yaitu kerusakan ada pada kompresor. Jadi kompresor sudah lemah. Jadi dia hidup sebentar, cuma hitungan beberapa detik kemudian mati. Terus saya tunggu beberapa saat, hidup lagi, beberapa detik mati lagi. Nah, memang kompresornya sudah lemah, jadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian saya tanyakan kepada customer apakah kompresor mau diganti. Kalau diganti bisa saja, cuma harganya yang lumayan karena kompresor baru itu harganya lumayan. Nah, kemudian customer bilang tetangga dia juga ada kulkas yang rusak, namun cuma bodinya saja, jadi kompresor masih bisa hidup, cuma bodi yang kurang bagus. Nah, terus saya tanyakan apakah mau dijual atau gimana. Iya, katanya mau dijual ke pemulung, namun orangnya tidak mau karena pemulung terlalu murah mau membelinya. Nah, terus saya usulkan saja, coba ditanyakan, siapa tahu masih
berminat untuk menjual, cuman harganya dilebihkan dari pemulung. Nah, setelah terjadi negosiasi antara tetangga, disepakatilah harga yang diinginkan oleh tetangganya tersebut. Nah, kemudian setelah itu saya cek, kompresornya memang masih bisa berfungsi dengan baik, hanya saja kondisi bodi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipergunakan. Nah, setelah itu saya lepas kompresornya, saya tes sekali lagi, tekanan hisap dan tekanan buang masih berfungsi dengan bagus. Kemudian saya lepas kompresornya dan saya pindahkan ke kulkas customer seperti yang ada di video ini. Ini pipa saya potong dulu, saya lepas juga untuk kompresor yang ada di bodi kulkas customer. Nah, seperti ini gambarannya.
setelah melakukan pergantian kompresor, kemudian saya melakukan pengelasan. Jadi pipa yang menuju ke kondensor dan juga pipa yang berasal dari evaporator saya elas dengan menggunakan perak, karena ini pipanya pipa tembaga menggunakan perak untuk dari yang evaporator menuju ke kompresor. Nah, dari kompresor menuju ke evaporator ada campuran menggunakan namanya boraks. Jadi supaya bisa menyatu antara tembaga dan besi, karena kondensor itu pipa besi bukan tembaga. Nah, supaya bisa menyatu kita menggunakan media yang namanya boraks. Boraks di sini bukan untuk pengawet makanan ya. Jadi boraks di sini istilahnya saja untuk merekatkan dua jenis bahan yang berbeda, yaitu antara tembaga dan juga besi. Clap your hands for Angga Jeffriano Remix. You don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race. Human race. We are straight down, they don't know what they heard. Strip the mind, spray it down, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let. DJ, lagunya yang enak dong. DJ, lagunya yang enak. Sama teman yang rumah, pacar,
pengelasan di kedua belah sisi, baik itu pipa buang maupun pipa hisap. Kemudian saya pasangkan manifold dan saya menggunakan mesin vakum untuk menghisap udara yang ada di dalam pipa evaporator maupun kondensor menggunakan mesin vakum supaya udara dan juga sisa-sisa oli ataupun sisa-sisa embun yang ada di dalam pipa itu bisa terkuras habis. Jadi sebelum kita melakukan pengisian freon, baik itu kulkas, AC mobil, AC rumah, itu sama saja. Jadi kita menggunakan mesin vakum supaya waktu pengisian freon itu benar-benar murni yang terisi adalah freon, tidak tercampur dengan oli maupun dengan udara yang terjebak di dalam pipa. Jadi jika tidak kita vakum, otomatis udara masih ada di dalam pipa dan itu bisa mengakibatkan kompresor panas dan juga bisa jebol karena tercampur dengan udara. Jadi tidak boleh ada udara, tidak boleh ada embun, tidak boleh ada oli yang terjebak di dalam pipa supaya benar-benar murni 100% freon yang terisi. Setelah dirasa cukup untuk vakum, kemudian saya matikan mesin vakum dan saya colokkan kulkasnya sambil saya pantau ampernya. Nah, kemudian saya melakukan pengisian freon. Freon di sini yang digunakan adalah freon jenis R134A. Jadi freon R134A itu sama juga dengan freon yang biasa digunakan untuk mobil. Jadi freon kulkas dan juga freon mobil itu sama-sama menggunakan freon untuk jenis R134A. Untuk memastikan tidak ada kebocoran, saya menggunakan air sabun untuk mengecek apakah pengelasan tersebut sudah bagus, tidak ada kebocoran. Jika ada kebocoran, walaupun sekecil lubang jarum, dia akan menggelembung. Nah, di sini saya perhatikan tidak ada gelembung, berarti aman. Nah, kemudian saya cek di evaporator apakah sudah ada mulai dingin atau tidak. Nah, saya pegang bagian pipa untuk di atas yang dua ini pipa untuk in dan out. Kita pegang salah satu pipanya, bila sudah dingin berarti oke. Nah, ini sudah oke.
Setelah saya pastikan benar-benar bagus dan sudah berfungsi, kemudian saya bersantai sambil minum dan juga menikmati kue yang sudah dihidangkan oleh tuan rumah. Nah, sepulang dari desa Pambataan di Liang Anggang, saya mampir kembali di Jalan Garuda. Nah, di sini keluhannya adalah kulkas 2 pintu tidak mau hidup, padahal sebelumnya katanya hidup saja. Setelah stikernya atau colokannya dicabut, kemudian dicolok lagi dan kulkas tidak bisa hidup. Nah, jadi yang hidup atau yang menyala cuma lampunya saja. Kecurigaan saya terletak pada timer. Kemudian saya cek, memang benar timer tidak berfungsi. Jadi gear yang di dalam timer itu tidak berputar, atau kalau biasa kita pegang dia akan bergetar. Nah, kemudian saya lakukan pergantian untuk timer, dan setelah saya ganti dan saya colok, nah timer langsung berfungsi, bergetar, dan kompresor hidup menyala. Setelah melakukan perbaikan kulkas 2 pintu di Jalan Garuda, saya pun mampir ke tempat Mas Jupri. Alhamdulillah teman-teman, di mana saja Anda berada, saya sudah selesai perbaikan kulkas. Nah, jadi informasi yang saya dapatkan itu dari saudara saya, dan sanak saja, yaitu Mas Jupri. Mas Jupri, lambaikan tangan dulu dong Mas Jupri. Nah, jadi informasinya Mas Jupri yang memberikan kepada saya untuk pelanggan yang memperbaiki kulkas. Nah, untuk teman-teman yang ada di daerah Landasan Ulin dan sekitarnya yang mau servis TV, dipersilahkan mampir ke sini. Alamatnya di Jalan Garuda, kilometer 25, seberang radar atau airnaf Bandara Internasional Samsudinur, masuk ke dalam sampai perempatan Trikora, ambil ke kanan kira-kira 50 meter. Sebelah kanan, lihat kalau banyak tumpukan TV berarti di situ workshopnya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube Ian Kasturi Channel. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.